Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Dewan Mahasiswa Universitas Semarang baru-baru ini menggelar sosialisasi dan diskusi publik Pemira 2024. Dema USM mengajak para mahasiswa untuk proaktif dalam menyukseskan Pemira 2024. Pemilihan raya mahasiswa akan berlangsung sebentar lagi. Dewan Mahasiswa Universitas Semarang turut mengambil peran dalam mensosialisasikan dan berdiskusi dengan para mahasiswa USM. Mengusung tema kesempatan emas untuk mewujudkan aspirasi mahasiswa, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHMH, Presiden Mahasiswa USM 2024 Asura Firai, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Dema 2024 Farel Jeremy Hashim. Menurut Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHMH, menyatakan bahwa organisasi mahasiswa menjadi aspek terpenting dalam sebuah perguruan tinggi. Ya, kita laksanakan diskusi untuk mempersiapkan bagaimana organisasi itu dilakukan reorganisasi. Karena kemudian salah satu aspek terpenting di perguruan tinggi itu adalah organisasi mahasiswa. Kita punya mimbar akademik, kita punya organisasi mahasiswa. Tapi institusionalisasi organisasi mahasiswa itu harus berkembang. Salah satunya adalah dengan jalur reorganisasi. Harapan besar dengan adanya reorganisasi sedemikian rupa nanti menjadikan bahwa organisasi mahasiswa itu akan aktif dalam memberikan aspirasinya kepada pengelola universitas dan dapat melahirkan generasi bangsa yang kemudian siap terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang. Klaster mahasiswa USM ini banyak mahasiswa yang kemudian mahasiswa kelas sore dan kelas pagi yang tentunya mereka punya inisiatif juga untuk ikut organisasi mahasiswa. Kita bisa melihat tampilannya, kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa itu kan banyak sekali, luar biasa sekali. Ada penambahan UKM-UKM. Dan kami lihat kemudian dengan adanya kegiatan reorganisasi ini, saya yakin kemudian banyak mahasiswa yang akan ikut terlibat untuk memposisikan diri sebagai mahasiswa yang ikut serta dalam proses Pemira nantinya. Kehadiran organisasi atau unit kegiatan mahasiswa dapat menjadi wadah dalam menyalurkan minat dan bakat dari para mahasiswa. Dalam pengembangannya perlu kerjasama dari berbagai pihak. Sekjen Dema USM Farel Jeremy Hashim berharap agar para mahasiswa dapat proaktif untuk mendaftarkan diri menjadi bagian organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa. Ya, jadi untuk upayanya seperti ini ya. Salah satu daerah dengan diskusi publik, karena baru pertama kali diskusi publik itu dilaksanakan di taman, sebelumnya belum pernah di taman. Dan dengan di taman ini untuk anak-anak umum ya, nggak harus dari Orma UKM, menyaksikan bahwa ada mahasiswa-mahasiswi umum yang bisa jadi tertarik dilakukan diskusi ini agar mereka mengerti bahwa kuliah bukan hanya tentang belajar tapi tentang ada organisasi untuk mengasah soft skill mereka. Dan mungkin bisa jadi dengan adanya diskusi publik ini bisa menarik perhatian untuk masuk ke organisasi atau UKM. Seperti itu. Dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta berhasil menjadi lulusan wanita pertama Program Studi Doktor Sistem Informasi Undip. Meneliti pengembangan model keterlibatan pelanggan dengan gamifikasi pada aplikasi mobile banking, sukses mengantarkan Putri Takwa Prasetyaningrum meraih IPK 4,0. Putri Takwa Prasetyaningrum MKom berhasil meraih gelar doktor pada program studi Doktor Sistem Informasi Undip baru-baru ini. Melakukan penelitian disertasi dengan judul Pengembangan Model Keterlibatan Pelanggan dengan Gamifikasi pada Aplikasi Mobile Banking. Berhasil mengantarkan dosen program studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta itu menjadi lulusan wanita pertama yang juga meraih IPK 4,00 dan merupakan lulusan ke-14 pada program studi Doktor Sistem Informasi Undip. Alhamdulillah pada hari ini ujian promosi doktor atas nama Ibu Putri Takwa Prasetyaningrum langsung dengan baik. Beliau adalah lulusan pertama kali yang putri. Artinya di sini membuktikan bahwa di negara kita di Indonesia ini bahwa hak antara laki dan perempuan sudah sama dalam hal pendidikan. Artinya di situ kita bisa wujudkan juga banyak juga putri yang bisa berhasil dan meraih prestasi. Dan Ibu Dr. Putri ini juga prestasinya luar biasa karena cum laude, IP-nya 4 serta lulus 3 tahun 1 bulan. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Dan tidak itu juga,
keluarannya luar biasa. Jadi ada beberapa keluaran dari beliau selama sekolah selama 3 tahun 1 bulan ini adalah ada 3 jurnal yang terindeks Scopus. Jadi ada Q2, 2 paper, ada Q3. Setelah itu ada buku dan juga ada proceeding. Artinya waktu 3 tahun itu dimaknai dengan sangat luar biasa. Menurut Dr. Putri Takwa Prasetyaningrum, penelitian ini bertujuan mengembangkan model keterlibatan pelanggan pada aplikasi mobile banking menggunakan pendekatan gamifikasi, guna meningkatkan keterlibatan dan kepuasan. Dalam ujian disertasi itu bertindak sebagai promotor, Profesor Dr. Insinyur Purwanto DEA dan ko-promotor Profesor Dr. Adian Faturrahim STMT. Wakil Rektor 1 Universitas Margobuana Yogyakarta, Insinyur Wafid Dinarto MSI MCE, mengatakan bahwa dosen pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan berhasil menyelesaikan studi doktornya di Undip. Terima kasih. Jadi kami dari Universitas Mercubuana Yogyakarta merasa sangat bangga dan bahagia bahwa pada hari ini salah satu staf dosen kami yaitu Bu Putri Takwa Prasetyaningrum telah berhasil menyelesaikan studi doktornya di Sekolah Bakat Sarjana Universitas Diponegoro ini. Bu Putri merupakan salah satu staf di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dengan kelulusan yang tepat waktu 3 tahun lebih 1 bulan dengan prestasi cum laude merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dan sangat istimewa. Harapan kami tentu capaian ini akan menginspirasi bagi dosen-dosen yang lain untuk bisa melanjutkan studi doktornya, dan harapan saya juga bahwa yang telah diperoleh oleh Bu Putri Takwa nantinya akan bisa memberikan manfaat khususnya pada pengembangan institusi kami Universitas Mercubuana Yogyakarta untuk bisa lebih berpotensi berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Keseriusan DSI Undip dalam mencetak sumber daya manusia yang handal terus dibuktikan dengan kemunculan doktor-doktor baru dengan segudang prestasi. Universitas Diponegoro mengapresiasi keseriusan mahasiswanya untuk lulus tepat waktu. Tentunya untuk DSI memang banyak sekali, sekarang kita sudah sekitar 250 lebih jumlah mahasiswa, dan kita dari Undip Universitas sangat apresiatif untuk tepat waktu lulus. Jadi kita menekan terus untuk semua mahasiswa di DSI supaya bisa tepat waktu lulus seperti Mbak Dr. Putri. Kekerasan seksual, bullying, dan intoleran masih menjadi 3 dosa besar pendidikan yang dapat ditemukan hingga kini. Menurut Guru Besar FISIP UNES, Profesor Tri Marhaini, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting dalam menuntaskan 3 dosa besar itu. Kekerasan seksual, bullying, dan intoleran menjadi 3 dosa besar pendidikan yang masih langgeng hingga kini. Hal itu dikonfirmasi oleh Guru Besar FISIP UNES, Profesor Tri Marhaini dalam fokus group discussion diseminasi melalui media engagement untuk media konvensional tentang diseminasi PP dan Perpres Mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bekerja sama antara Patiro Semarang dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3 dosa ini sebetulnya sudah dimuat di dalam, artinya apa? Kementerian mengakui bahwa di dunia pendidikan itu masih ada 3 kejadian itu yang diistilahkan menjadi 3 dosa, begitu ya. 3 dosa artinya 1 adalah kekerasan seksual, 2 bullying, 3 intoleran. Ini masih ada di dunia pendidikan. Dosa besarnya dunia pendidikan adalah 3 hal ini masih ada. Kekerasan seksual di dunia pendidikan seringkali terjadi tanpa disadari. Menatap tubuh dari atas ke bawah sambil tersenyum melecehkan sering terjadi, dan anak juga guru seringkali tak sadar melakukannya. Berbagai instrumen hukum disiapkan oleh pemerintah dalam memberantas 3 dosa besar itu. Peran aktif dari berbagai pihak diperlukan. Sekolah perlu untuk menciptakan lingkungan yang aman agar kasus kekerasan seksual tak terulang kembali. Keamanan lingkungan sekolah melalui pemasangan CCTV juga seleksi guru dan dosen dengan ketat juga menjadi langkah yang dapat dilakukan. Tak ketinggalan hukuman yang tegas pada pelaku mutlak untuk dilakukan. Bagaimana cara mengatasinya? Kementerian sudah mengeluarkan kalau untuk perguruan tinggi ada Permenristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Kalau untuk sekolah kemudian juga ada bagaimana panduan
mengatasi 3 dosa itu yang tadi sudah sempat saya foto screenshot ya, ada panduannya di sana. Di sekolah, guru-guru bisa berbagi praktek baik, bisa berbagi aksi nyata bagaimana cara mengatasi bullying melalui platform Merdeka Mengajar. Di perguruan tinggi dibentuk Satgas PPKS itu. Nah, itu antara lain. Memang ini masih baru, jadi artinya apa? Ya, kalau masih baru itu sesuatu pasti kan mengalami perkembangan, inovasi dan sebagainya ya. Jadi saya berharap sebagai dosen di perguruan tinggi juga berharap ke depannya 3 dosa ini tidak makin parah gitu, tetapi bisa dikurangi. Kira-kira. Perum Perhutani KPH Purwodadi menyerahkan dana bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap penderita hidrosefalus di Desa Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Pemberian bantuan tersebut langsung diberikan oleh ADM Purwodadi kepada pengasuh bayi penderita hidrosefalus. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Purwodadi Selasa pagi menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta untuk anak penderita hidrosefalus di Desa Karangrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Kedatangan rombongan dari perhutani tersebut disambut oleh pihak keluarga yang didampingi oleh Babin Kamtipnas dan Babinsa setempat. Bantuan diserah terimakan langsung oleh administrator KPH Purwodadi kepada orang tua yang mengasuh bayi penderita hidrosefalus di rumahnya. Ini dalam rangka pemberian bantuan kepada anak yang terkena hidrosefalus dalam rangka kegiatan program tanggung jawab sosial perusahaan dari perhutani kepada masyarakat. Penderita apa ini, Pak? Penderita penyakit hidrosefalus. Keluarga mana nih, Pak? Ini warga desa Karangrejo, dusunnya Yuwono. Bantu yang kita berikan berupa uang untuk pengobatan sekitar 10 juta rupiah kepada Ananda Kandanu Rizky. Kenapa, Pak, dibantu pengobatan seperti ini, Pak? Karena ini sebagai bentuk jawab sosial untuk meringankan beban, semoga bisa dijadikan meringankan beban keluarga untuk operasi atau untuk kegiatan yang lain. Harapannya, Pak? Harapannya secara umum kami berharap warga masyarakat di sekitar hutan bisa merasakan manfaat BUMN terhadap adanya BUMN di wilayah masing-masing. Kepada Kandanu Rizky, semoga segera diangkat penyakitnya dengan adanya operasi yang akan kita komunikasikan dengan puskesmas terdekat. Untoro mengatakan bahwa KPH Purwodadi tergerak untuk menyalurkan bantuan TJSL kepada Ananda Kandanu Rizky yang baru berusia sekitar 3 bulan dan menderita hidrosefalus. Hidrosefalus, Mas. Sudah lama, Mbak, ini, Mbak? Diketahui menderita seperti ini sekitar umur 1 bulan. Tahunnya gimana, Mbak? Ada bayi? Ya, perkembangannya itu lingkar kepala semakin naik, terus posisi dan model kepala itu berubah. Saat ini sudah diperiksakan ke pihak kesehatan, Pak? Sudah diperiksakan, terus memang sudah segera ada tindakan untuk pemasangan selang di otak untuk buang cacar. Untuk keluarga anak ini gimana, Pak? Karena ini anak buangan, keluarga asing memang kita tidak tahu. Kita sebagai orang tua asuh ya mengupayakan semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kesehatan. Sakit apa, Bu? Dari lahir. Dari lahir, ya? Sudah dapat pengobatan belum, Bu? Belum. Sama sekali ya, Bu, ya? Belum. Dapat bantuan? Belum. Sudah berapa bulan ini, Pak, Bu, umurnya? 3 bulan. 3 bulan, ya? Terus makannya gimana, Bu? Ya makannya sedikit-sedikit itu loh, Pak. Pernah sakit gak, Bu? Enggak. Karena hanya itu aja, Bu, hidrosefalus, Bu, ya? Iya. Rumah penderita hidrosefalus masuk ke wilayah kerja RPH Janggalengan, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH Jatipohon, KPH Purwodadi, Divisi Regional Jawa Tengah. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersilaturahmi dengan pengurus kader Nasdem DPD Grobogan bersama ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah binaan Partai Nasdem Grobogan. Kedatangan calon Gubernur Ahmad Lutfi disambut ratusan kader Nasdem dan pelaku UMKM. Ahmad Lutfi berjanji akan memperhatikan nasib UMKM di Jawa Tengah karena menjadi prioritas penopang ekonomi warga lewat program Ngopeni Ngelakoni.
Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Yassin menggelar silaturahmi dengan ratusan pengurus dan kader Partai Nasdem Grobogan, serta ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah binaan Partai Nasdem. Dalam silaturahmi dengan Partai Nasdem, Ahmad Lutfi langsung menyapa ratusan pelaku UMKM yang sudah menanti kedatangan calon Gubernur Ahmad Lutfi. Di hadapan kader Nasdem dan pelaku UMKM, Ahmad Lutfi memiliki gagasan untuk memprioritaskan keberadaan UMKM di Jawa Tengah yang jumlahnya ribuan, karena selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian warga dan basis ekonomi nasional. Selama ini, para pelaku UMKM mengalami kendala soal pengembangan dan pemasaran ke tingkat nasional dan internasional. Padahal produk UMKM di Jawa Tengah memiliki potensi yang unggul, karena wilayah Jawa Tengah yang strategis. Ahmad Lutfi berjanji akan ngopeni dan ngelakoni UMKM di Jawa Tengah untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM dan warga, terlebih didukung oleh partai politik, salah satunya Nasdem. UMKM kita akan kita kembangkan sebagai basis ekonomi nasional Jawa Tengah. Artinya nasional Jawa Tengah itu UMKM akan menjadi prioritas utama, harus kita gerakkan, kita galakkan dari mulai UMKM mikro, UMKM kecil, UMKM menengah yang jumlahnya besar sekali. Dan ini salah satu yang nanti akan kita gaungkan terkait dengan ngopeni lakoni yang akan kita laksanakan. Di antaranya adalah ngopeni UMKM di Jawa Tengah. Dalam konsolidasi dengan ratusan pengurus dan kader Nasdem, turut hadir calon Bupati Grobogan Setio Hadi Sugeng yang diusung oleh Nasdem Grobogan. Calon Gubernur Jawa Tengah berjanji dengan program ngopeni dan ngelakoni terhadap bidang ekonomi akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Untuk memperingati Hari Batik Nasional serta memperkenalkan batik pada Gen Z, Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menggelar pameran batik dari masa ke masa. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan membatik bersama di atas bambu. Puluhan siswa-siswi dari sekolah tingkat pertama sangat antusias mengikuti kegiatan membatik di atas potongan bambu yang diadakan di Komplek Museum Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Kegiatan membatik ini dilakukan untuk mengenalkan warisan budaya tak benda yang dimiliki Indonesia, yakni batik, kepada para generasi Z. Meski membatik di atas potongan bambu bukan di atas kain pada umumnya, para siswa ini sangat antusias menorehkan setiap goresan canting yang berisi lilin cair. Potongan bambu yang sudah digambar terlebih dahulu dengan pensil memudahkan para siswa membuat motif batik. Meski demikian, menurut mereka membatik itu sangat sulit, apalagi saat lilin cairnya terus mengalir dari dalam canting. Hal itu sangat susah untuk proses membatiknya. Belajar apa ini, Dek? Belajar membuat batik dari, maksudnya membuat batik di bambu. Nah, itu susah nggak, Dek? Lumayan. Sudah berapa kali membatik, Dek? Baru 1 kali ini sih. 2 kali ini. Ya. Kesulitannya di mana, Dek? Di yang ininya loh. Cintingnya. Nah, bukan cantingnya ya. Nah, itu cantingnya itu. Nah, terus untuk membuat polanya gimana, Dek? Lumayan susah. Cantingnya itu tos-tos terus ya. gitu. Belajar membatik. Di mana? Nah, itu susah nggak proses batiknya? Ya. Baru pertama kali ini atau gimana proses batiknya? Yang susah di bagian apa, Dek? Cantingnya. Kenapa susah? Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, Moh Eko Udiono, mengatakan dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, kali ini pemerintah Kabupaten Jepara menggelar pameran batik Jepara dari masa ke masa. Pameran yang dilakukan selama 2 hari di Komplek Museum Kartini ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan warisan leluhur yakni batik. Dirinya berharap dengan adanya pameran batik ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Museum Kartini Jepara. Di pameran batik ini, para pengunjung juga bisa ikut membatik. Kita mengadakan acara membatik, tapi di atas kayu. Artinya ini kita mau melaksanakan atau menggali kembali tradisi membatik yang mana dahulunya oleh leluhur kita yaitu Ibu Kartini. Itu kan membatik ini sudah terkenal, bahkan sudah sampai dibawa ke luar negeri. Dan untuk jangan sampai hilang, ini maka kita mengajak anak-anak kita yang SMP ini untuk ikut belajar membatik.
Dan aplikasinya kalau memang di kain itu sudah biasa, maka kita mau melaksanakannya, kita laksanakan di istilahnya ya barang-barang tidak berharga yang kita pakai itu potongan-potongan kayu. Dengan kita membatik di atas kayu, nanti kemudian kita kasihkan warna, maka ada nilai jual atau meningkatkan nilai jual dari barang yang sebenarnya tidak berharga menjadi berharga dan bisa kita manfaatkan. Dan ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita bahwa membatik haruslah kita lestarikan dan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga kita yang ada di Jepara. Dalam pameran batik yang dilaksanakan hari Senin dan Selasa tersebut, juga ada pameran proses membatik di atas kain dan membatik di atas potongan bambu. Selain itu juga ada fashion show yang dilakukan oleh para siswa-siswi dari Sekolah Kejuruan Jurusan Tata Busana, yang dimana mereka memakai batik motif Jeparanan yakni motif kura-kura, motif perang obor, motif tape silagi, serta motif khas Jepara lainnya. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun, untuk mengatasinya negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia, Global Blended Finance Alliance atau GBFA, resmi bermitra dengan Badan PBB untuk pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Kebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah, yaitu sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South-South Collaboration. GBFA diluncurkan saat KTT G20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada 7 negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. Sementara Kanada dan Prancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Dalam estimasi PBB, butuh 4 triliun dolar atau 60.000 triliun rupiah supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dalam perubahan iklim, isu uang selalu menjadi perdebatan. Seberapa besar negara-negara kaya yang telah memajukan ekonominya menggunakan bahan bakar fosil harus memberikan uang kepada negara-negara berkembang? Serta apakah uang tersebut diberikan dalam bentuk investasi, utang, atau hibah? Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25%, 30%. Jadi gapnya masih 70% tuh harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investment atau investasi dan juga yang lainnya. Karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan. Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20. Presiden Brasil menekankan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya. Dazu von einer überschaubaren Gruppe von Ländern werden für Investitionen in dieser Größenordnung bei bestem Willen nicht ausreichen. Eine Diskussion, die nur auf öffentliche Finanzierungszusagen fixiert ist, greift viel zu kurz. Wir brauchen eine neue Herangehensweise an die Finanzierung des Klimaschutzes weltweit. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana dan Taris Hirziman, VOA.